The Rock diserang fans dan legenda WWE. Charlotte Flair ingin jadi babyface. Reaksi Zelina Vega jadi Women's US Champion. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Rock diserang fans dan legenda WWE. Awal minggu ini, Dwayne The Rock Johnson akhirnya ngerespon komentar Dave LaGreca yang sempat ramai di Busted Open Radio soal main event WrestleMania 41 malam kedua. The Rock bilang gini, "Bro, bisnis ini emang dari sananya udah settingan. Berhenti marah-marah, itu nggak sehat. Nikmatin aja acaranya." Tapi co-hostnya Dave, WWE Hall of Famer Bubba Ray Dudley, gak tinggal diam. Dia buka suara soal absennya The Rock di main event antara Cody Rhodes sama John Cena. Bubba Ray bilang, "Aku awalnya dukung banget mereka. Aku sempat bilang ke pendengar acaraku, kalau mereka ini udah ngasih alasan buat kita percaya. Tinggal duduk santai dan nikmatin. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, kelihatan banget di depan mata mereka sebenarnya nggak tahu apa yang mereka lakuin dari awal. Oh, mungkin nanti kita balik lagi ke ceritanya soal jiwa Cody. Gak usah deh, kalian udah bocorin kalau itu nggak bakal terjadi. Jadi udah lupain aja soal jiwa Cody itu. Malah, kecuali aku dikasih pertandingan Cody versus The Rock suatu hari nanti, aku rasa aku nggak perlu lihat itu. Dan jujur, aku juga nggak butuh nonton Roman versus Rock. Karena Rock udah kayak ngepasung cerita itu pas dia pasang ulah fala di kepala Roman." Terus Baba lanjut lagi, "Rock, aku pengen kamu ajak Dave buat duduk bareng kamu sama Brian Gewirtz waktu ngerancang semua ini. Karena Dave itu suara fans gulat. Kamu harusnya dengar suara fans sebelum kamu mutusin buat gak muncul di WrestleMania. Karena pada akhirnya semakannya Dave itu masuk akal. Menurut kalian, apakah The Rock itu cuma mempermainkan kita? Komen di bawah." Charlotte Flair ingin jadi babyface. Charlotte Flair baru-baru ini ngobrol sama People dan dia cerita kalau dia ngerasa udah waktunya nunjukin sisi dirinya yang lebih nyata di karakter on screen dia. Dia bilang gini, "Setelah WrestleMania ini, aku pengen lebih banyak nunjukin sisi asliku, Ashley, ke dalam karakter Charlotte. Karena aku ngerasa karakter Charlotte yang aku bangun tuh kayak gak relatable buat orang." Charlotte juga jujur, walaupun dia suka banget sama image percaya diri ala Charlotte-nya di TV, tapi dalam kehidupan nyata ya nggak selalu bisa kayak gitu. Dia pengen ada momen di mana dia bisa lebih down to earth, kayak Tos sama anak-anak pas jalan kering. Dia ngomong, "Aku pengen sedikit ngebuka tirai, kayak nunjukin, aku ini selama bertahun-tahun udah jadi wanita beres, dominan banget. Tapi sekarang aku juga pengen pas jalan kering bisa tos-tosan sama fans kecil-kecil juga." Charlotte udah nggak muncul lagi sejak WrestleMania 41, tapi banyak fans yang nunggu banget dia balik, dan mungkin nanti kita bakal lihat versi Charlotte yang lebih personal dan real. Menurut kalian, apakah Charlotte memang perlu perubahan karakter? Komen di bawah. Reaksi Zelina Vega jadi Women's US Champion. Zelina berhasil ngerebut gelar Women's United States Championship dengan ngalahin Chelsea Green di pertandingan yang benar-benar sengit. Habis menang, Zelina benar-benar emosional banget. Dia ngomong gini, "Ingat gak tadi aku bilang aku sampai kehabisan kata-kata? Nah, sekarang malah makin parah. Aku beneran gak tahu mau ngomong apa. Aku ngeliatin sabuk ini dan rasanya kayak mimpi. Ini dulu cuma ada di kepalaku, sekarang jadi nyata, aku beneran megang ini. Gila sih, aku masih gak percaya ini beneran terjadi. Dan namaku sekarang tercatat di sejarah sebagai juara Women's United States kedua. Itu sih bener-bener gila buatku." Terus Zelina juga cerita soal keluarganya, betapa berartinya kemenangan ini buat mereka. "Aku udah gak sabar buat bawa sabuk ini pulang ke ibu, ke ayah tiriku, ke kakak-kakakku, ke nenekku, ke tante-tanteku. Aku pengen banget akhirnya bisa bawa pulang gelar juara single buat keluargaku. Ini malam yang luar biasa banget buat keluargaku dan aku super bahagia." Momen ini jelas jadi tonggak penting banget dalam karir Zelina Vega di WWE. Nama dia sekarang resmi tercatat di sejarah baru divisi Women's United States Championship. Menurut kalian, apakah Zelina Vega itu udah cocok jadi Women's US Champion? Komen di bawah. The Street Profits sindir WWE nggak masukin mereka di WrestleMania. Angelo Dawkins sama Montez Ford berhasil mempertahankan WWE Tag Team Championship mereka di SmackDown. Mereka literally ngelakuin apa aja di TLC match, sampai pakai kaki palsu segala buat ngejaga sabuk mereka dari DIY sama Motor City Machine Guns. Di WWE Digital Exclusive, Montez ngomong soal kemenangan mereka. Dia bilang, "Ini baru permulaan. Kita tahu kita sekarang target semua orang. Semua orang mau sabuk ini, tapi jujur aja, sabuk ini terlalu cocok sama kita, dan sabuk ini nggak bakal kemana-mana." Di tahun 2025 ini, ngerayain 25 tahun TLC match pertama yang legendaris antara The Hardys, The Dudleys, sama Edge and Christian di SummerSlam tahun 2000.
Dawkins bilang mereka semua ngerti banget seberapa besar ekspektasi buat match ini. Dia ngomong, kita tahu kita punya sepatu gede buat isi dan semua tim ngasih segalanya di ring. Persis kayak yang 3 tim legendaris itu lakukan. Banyak fans kecewa sih kenapa match sekeren ini malah nggak dimasukin ke WrestleMania. Dawkins bahkan sempat sindir WWE dikit. Kita kasih WWE alasan buat mikir. Gila, kita harusnya taruh mereka di WrestleMania. Harusnya mereka tampil di panggung terbesar itu. Walaupun The Street Profits gak tampil di Showcase of the Immortals, mereka tetap bikin diri mereka abadi lewat TLC match brutal ini. Menurut kalian, siapa nih penantang yang cocok buat The Street Profits selanjutnya? Komen di bawah. The Lucha Bros akan return di WWE. Penta sama Rey Fenix baru aja debut di WWE, tapi mereka sekarang jalan masing-masing dulu nih. Penta tampil di Raw sementara Phoenix di SmackDown. Tapi menurut laporan terbaru, tenang aja, ini cuma sementara doang. WWE kabarnya punya rencana buat nantinya nyatuin mereka lagi sebagai tag team. Strateginya katanya sih biar masing-masing dari mereka bisa ngebangun momentum dulu di jalur single. Biar pas mereka reunian nanti, jadi momen gede banget yang pecah di WWE. Menurut kalian, apakah The Lucha Bros perlu return atau bagus solo aja? Komen di bawah. Komentar Aleister Black setelah comeback ke WWE. Setelah dia balik, Josiah Williams langsung ngerilis dokumenter spesial yang isinya footage perjalanan Aleister selama beberapa tahun terakhir. Di video itu, Aleister Black yang bentar lagi ulang tahun ke-40 tanggal 19 Mei 2025 curhat belak-belakan soal kondisi fisiknya, karirnya, sama perjalanan pribadinya. Dia bilang gini, aku 39 tahun, aku harap aku masih punya 5-8 tahun lagi buat bertarung. Secara fisik, aku ngerasa luar biasa. Kayaknya ini juga penampilan fisik terbaikku selama ini. Teknologi berubah, nutrisi berubah, ilmu pengetahuan berubah, sport science juga berkembang. Kita bisa lihat banyak atlet yang makin tua tapi tetap perform di level tinggi. Aku ngerasa aku bagian dari itu di beberapa aspek, tapi aku juga sadar kok, bagian terbesar dari karirku udah lewat. Dan itu bukan hal yang sedih, malah bagus. Bisa bertahan selama ini dan tetap relevan, itu sesuatu yang aku banggakan banget. Dan bukan cuma soal fisik doang, Aleister juga buka suara soal loyalitas fansnya sama perjuangan dia nerima diri sendiri. Fansku luar biasa sih, meskipun banyak setback, banyak kejadian yang kurang enak, mereka masih setia dukung aku. Rasanya benar-benar ngena di hati. Jujur, dulu aku sempat kehilangan pandangan soal itu. Kadang kita terlalu dalam tenggelam di rasa gelap, di kesedihan yang kita udah biasa rasain seumur hidup. Pikiran kayak, semuanya bakal hancur juga. Tapi sekarang, bisa ngontrol itu rasanya mengubah hidup banget. Mekanisme itu pelajaran paling penting yang aku dapat tahun ini. Dan sekarang, umur 39, aku udah nerima. Aku mungkin cuma punya 5-8 tahun lagi, dan aku totally fine dengan itu. Comebacknya Aleister Black ini benar-benar kayak buka lembaran baru yang seru banget. Dengan dia yang makin dewasa, makin sadar, tapi tetap lapar di dunia gulat profesional. Menurut kalian, apakah Aleister Black bisa dapetin gelar WWE di tahun ini? Komen di bawah. Natalya resmi akan lawan NWA Women's World Champion. NWA baru aja ngumumin kalau Natalya Neidhart bakal lawan Kenzie Paige buat gelar NWA Women's World Championship di event Crockett Cup tanggal 18 Mei nanti. Sebenarnya udah banyak yang nebak sih sejak Natalya diumumin bakal tanding di acara itu. Arahnya emang udah jelas ke title match ini. Tapi makin panas pas WrestleMania Week, waktu Natalya sempat ribut langsung sama Kenzie di Bloodsport. Terus, bos besarnya NWA, Billy Corgan, langsung meresmikan match ini. Nah, buat yang belum kenal banget sama lawannya Natalya, Kenzie Paige ini adalah bintang paling top di divisi wanita NWA. Dia udah Triple Crown Champion loh. Udah pernah megang gelar dunia, TV title, dan tag team title juga. Sekarang dia jadi double champ, masih megang Women's World Title udah lebih dari 600 hari. Plus gelar tag team bareng Big Mama. Dan FYI, dia baru 23 tahun, tapi udah segitu hebatnya. Dia juga bantu ngejalanin promosi NWA regional, Crossfire Wrestling bareng keluarganya di Tennessee. Gila, masih muda tapi karirnya udah meledak banget. Menurut kalian, apakah kalian tertarik menonton Crockett Cup tahun ini? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.